Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pemat, kembali lagi bersama kita dalam podcast Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan. Dalam podcast kali ini bertemakan tentang Yuk Berprestasi Bersama Pemat. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Rizza Presti Rumani, mahasiswa semester 6 Pendidikan Matematika, dan saya akan menjadi moderator atau host pada podcast kali ini. Di sini saya sudah ditemani oleh narasumber kita pada podcast kali ini. Pastinya sobat-sobat Pemat sudah tidak asing lagi nih dengan narasumber kita kali ini karena sering muncul atau tampil di mana-mana ya teman-teman. Langsung saja telah hadir di sini Mas Muflih Abdul Zufar, mahasiswa Abdullah Zufar. Oh, Abdullah Zufar, maaf ya guys. Mas Muflih Abdullah Zufar, salah satu mahasiswa pendidikan matematika yang sangat berprestasi tentu saja. Selamat siang Mas Muflih. Siang, Mbak. Mungkin bisa memperkenalkan diri? Oke, ya. Halo teman-teman semua, saya Muflih Abdullah Zufar. Ya, kami sekelas ya. Iya. Kami sekelas di semester 6 Pendidikan Matematika dan asal saya orang Jogja, orang Sleman. Dan ya, inilah saya, kalau mau dipanggil bisa dipanggil Muflih, kalau bisa lihat Instagram saya bisa di Muflih_Zufar. Nah, okay. Ini promosi juga ya Mas Muflih ternyata di sini. Mungkin kesibukan sekarang ini apa Mas Muflih? Kesibukan sekarang saya masih pengabdian di asrama, di pondok saya dulu. Terus juga sekarang alhamdulillah diamanahi jadi ketua IMM di Komisariat JP MIPA. Itu di lingkup 5 prodi di FKIP. Terus juga alhamdulillah kemarin ditarik jadi tim medianya PP Aisyah, Pembinaan Pusat Aisyah. Dan juga ya mungkin kesibukan yang lainnya ikut lomba-lomba yang mungkin PKM dan juga lomba-lomba yang lainnya nanti sama nulis-nulis artikel ilmiah lah dikit-dikit. Wah, sangat banyak ya pengalaman Mas Muflih ini. Dikit. Dengar-dengar kemarin baru aja pulang dari Thailand ya? Ya, alhamdulillah kemarin ke Thailand. Itu dalam program apa itu Mas Muflih? Jadi ke Thailand tuh ada exhibition dan itu juga dilombakan juga tentang inovasi. Jadi aku buat aplikasi sama teman-teman dan itu aplikasinya udah dari tahun 2021. Keluaran dari lombaku yang pertama yaitu PKM Pengabdian Masyarakat dan akhirnya bisa kebawa sampai sekarang dan akhirnya bisa membawaku ke Thailand. Kan Mas Muflih tuh banyak pengalaman lomba-lomba terutama kayak di luar negeri, Thailand, Malaysia. Pengalaman paling berkesan buat Mas Muflih ini apa kira-kira? Oh, yang kemarin Thailand tuh ya karena ini eventnya tentang inovasi kan, jadi aku banyak dapat inspirasi juga tentang inovasi kayak gimana. Ya juga walaupun aku kemarin membawanya aplikasi tentang kesehatan, tapi di sana aku juga menemukan banyak sekali aplikasi atau juga inovasi tentang pendidikan. Sebagai contohnya kemarin kayak ada untuk inklusi kayak gitu kan sekarang jadi bahasan utama juga kan. Nah di situ banyak sekali inspirasi yang bisa aku dapat di sana dan juga akhirnya terbuka juga. Kayak Indonesia itu masih ternyata inovasinya cuma kayak gitu-gitu aja, ternyata di luar negeri itu ada yang lebih baik lagi dan juga ya minimal ya kayak antar universitas saja mungkin UAD masih ada inovasinya cuma seperti itu aja, ternyata universitas lain ada inovasi yang lebih wow lagi dan itu jadi inspirasi juga. Kayak gitu. Itu yang terkait lomba. Kalau yang pengalaman yang lainnya ya aku lihat di sana kemarin di sela-sela waktu kan muter-muter daerah Bangkok itu gimana kehidupan masyarakat sana juga akhirnya terbuka juga wawasannya, masalah keislamannya, sosialnya seperti apa, dan juga masalah ya peribadatan sih, masalah keagamaan itu seperti apa di sana dan akhirnya membuka wawasan. Itu kalau keluar negeri jangan cuma ikut lombanya doang tapi juga cari pengalaman yang lainnya sih. Biar kita tuh kayak mendapatkan apa ya, nggak cuma lomba kayak pendidikan tapi juga luarnya juga pengalaman dari organisasi maupun masyarakatnya gitu ya. Iya, karena bukan cuma lomba aja yang bisa kita ambil hikmahnya tapi juga di lingkungan itu juga banyak akhirnya. Makin terbuka lagi wawasannya. Tuh. Keren sekali. Terus Mas Muflih ini kan tadi dibilang ya ikut organisasi bahkan ketua IMM dan ikut lomba-lomba, itu gimana sih tipsnya membagi waktu, kan masih ada kuliah juga tuh? Ya membagi waktu sebenarnya
Saya coba ya mungkin agak basi juga ya bagaimana membuat skala prioritas, tapi kalau itu emang diterapin emang ada fungsinya juga. Tapi akhirnya tergantung sama diri kita. Kalau aku sendiri aku lebih sukanya ke apa dan aku moodnya ke apa, nah itu yang tak kerjain. Dan aku modelnya emang sekali kerjain tak selesaikan. Kalau misalnya belum selesai ya udah berarti aku jangan ganti pekerjaan yang lain. Kalau ada beberapa teori kan kayak misalnya yang 30 menit ngerjakan habis nanti ngapain lagi kayak gitu. Kalau aku modelnya selesaikan semua baru ngerjakan yang lain. Walaupun akhirnya kadang bosan dan akhirnya juga perlu healing itu juga penting. Nah itu healing juga penting itu ya. Jangan sampai cuma ngurusi lomba, kuliah, ngurusi organisasi tanpa ada refreshing itu kan burn out nanti. Malah tertekan ke kitanya ya. Kalau Ya. healing itu penting ya guys, ini jangan lupa healing ya. Itu. Terus ini ya, mungkin sobat-sobat pemat, terutama aku sendiri ya. Ini kalau kita kan gimana ya, kalau misalnya mau mencoba nih Mas Mufli. Misal mau ikut lomba apa, tapi ragu dalam diri kita sendiri, takut gagal gitu. Itu apa sih motivasi dari Mas Mufli itu biar bisa ayo maju aja gitu loh, ayo coba aja lomba-lomba kemana-mana gitu. Aku sendiri pun kalau mau mencoba itu kayak ragu gitu Mas Mufli. Tipsnya apa? Ya kenapa kok aku pengen nyoba terus lomba itu, kalau selagi masih bisa dicoba kenapa enggak gitu aja sih. Kalau kita gagal ya udah emang waktunya gagal. Kalau misalnya kita gagal dalam satu hal, ambil hikmah yang lain. Kayak misalnya kemarin aku mungkin lomba yang belum begitu maksimal akhirnya, ya aku coba cari hikmah yang lain. Aku di Thailand ngapain aja, pengabdian kayak, atau cari informasi-informasi seputar Thailand kayak gimana, nyari relasi di sana. Nah itu yang bisa diambil. Nah juga kalau misalnya kita mau ikut lomba terus kita udah ada pandangan kita bakal kalah, nah itu perlu berubah pola pikirnya atau mindsetnya biar jadi apa ya, pemenang itu juga harus diubah dari pola pikirnya dulu. Jangan langsung langsung insecure dengan dirinya sendiri tapi nggak mau berkembang, ya akhirnya nanti lama-lama kalian akan kalah di dunia ini. Itu. Jadi jangan takut keluar dari zona nyamannya. Nah Mas itu Mufli. kurang lebih itu ya. Dari sampai sekarang ini ada nggak sih hambatan buat dari dirinya Mas Mufli sendiri buat ikuti apa gitu, ada hambatannya dan solusinya apa untuk hambatan itu? Hambatannya, kalau hambatan diri pribadi itu ya biasanya paling susah itu kalau udah malas, itu yang paling susah. Kalau udah malas ya pilihannya ya kalau aku ya kalau udah malas ya aku pilihnya tidur, kalau enggak aku main kemana gitu. Nah itu bahasanya healing kayak itu. Tapi kalau misalnya itu keterusan, akhirnya semua pekerjaan kadang nggak selesai. Walaupun aku banyak ikut kegiatan, tapi aku juga ada sisi malasnya lah gitu. Kalau masalah lomba-lomba atau organisasi lain sebagainya kan karena itu sifatnya tim. Pengalamanku selama lomba ini mesti setiap lomba itu ada aja problem yang terjadi. Kayak aku kemarin alhamdulillah pernah ke Bali juga untuk lomba juga. Sebelum ke Bali pun juga prank sama tim itu juga ada. Sebelum ke Thailand pun prank sama tim juga ada. Nah akhirnya tinggal gimana kita mau rekonsiliasi atau kita mau tetap pecah sama timnya dan akhirnya nggak jadi ikut lomba. Nah itu tinggal pilihan kita masing-masing gitu. Kemarin kayak gitu. Tinggal Pilihannya kita Ya. gimana ya. Tapi untuk Mas Mufli tetap memilih lanjut ya berarti. Ya karena ya itu kalau nggak dicoba sekarang mau kapan lagi. Iya, Mumpung ada kesempatan. Jadi teman-teman jangan pernah ragu sama diri kalian ya. Kalau misalnya ada kesempatan, tetap ayo coba mumpung masih ada kesempatan itu. Jangan sampai kalian menyesal untuk tidak mengambil kesempatan yang ada. Mungkin dari Mas Mufli ada statement terakhir buat sobat-sobat pemat untuk biar lebih menjadi mahasiswa produktif. Oke. Closing statement dari aku mungkin ini ya. Kita bukan mempersiapkan masa depan. Ini ada satu kalimat dari temanku yang ya baru-baru ini aku dapatkan juga. Kita tuh saat ini bukan mempersiapkan masa depan kita. Tapi action kita sekarang itu ya membuat habit kita atau membuat
pola hidup kita mau seperti apa, yang akhirnya baru berimpact sama masa depan kita. Kalian mau memilih untuk menjadi orang yang di rumah saja ya silahkan. Kalian mau jadi orang yang organisasi aja ya silahkan. Kalian mau jadi orang yang ikut lomba-lomba ya silahkan. Kalian mau ikut akademisi sebagai orang yang menulis-menulis silahkan. Atau kalian mau ikut jadi semua orang itu ya silahkan. Tinggal dilihat kapasitasnya, tinggal kita dibangun pola hidupnya seperti apa, dan akhirnya hal itu akan berimpact ke masa depan kita insya Allah. Itu jangan sampai kelepas di situ. Nanti kalau udah oleng atau kita nggak bisa mengatur hal itu, ya akhirnya bakal ke bawah terus, dan akhirnya sampai besar pun juga akan ke bawah terus. Itu sih dari aku kayak gitu. Statement yang sangat membekas banget di hati ya. Semoga sobat-sobat Pemat pun merasakan yang saya rasakan di sini ya. Statementnya Mas Supri ini sangat luar biasa. Mungkin dari saya sendiri ada statement terakhir nih. Host juga boleh ya kasih statement ya. Mungkin dari yang saya tangkap tuh jangan pernah takut untuk gagal ya teman-teman. Karena kegagalan itu adalah kunci dari kesuksesan. Jadi terima kasih Mas Mufli sudah hadir dalam podcast kali ini, menyempatkan waktunya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Kita akhiri podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam.